اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat darinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat, dan orang-orang yang meniti jalan sunnahnya sampai pada hari kiamat. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, di mana kita akan menjelaskan insyaallah terkait dengan hadis yang dibawakan oleh beliau yang berkenaan dengan akhlak seorang muslim kepada sesamanya, di mana apa yang beliau sebutkan dalam hadis ini merupakan pilar-pilar dari akhlak yang mulia, atau di antara pilar akhlak yang mulia, seperti yang kita pernah jelaskan definisinya, bahwa akhlak itu mencakup 3 perkara. Akhlak kepada sesama manusia. Yang pertama, talaqatul wajhi, memasang wajah yang berseri-seri. Kemudian wabadlun nada, mencurahkan segala perbuatan ma'ruf, segala perbuatan baik, yakni memberikan kebaikan, menolong, membantu, memudahkan, dan seterusnya kepada saudara kita. Dan yang ketiga, waqaful adza, tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan kita. Nah, hadis yang kita akan bacakan pada kesempatan ini adalah hadis yang berbicara tentang hal ini, di mana dibawakan oleh beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan darinya
yakni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum la tasa'una an-nasa bi amwalikum walakin liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kata Nabi, innakum, sesungguhnya kalian, la tasa'una an-nasa bi amwalikum, tidak akan bisa mencukupkan manusia dengan harta-harta kalian. Walakin, akan tetapi, liyasa'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq, akan tetapi kalian bisa mencukupkan mereka dengan cara memasang wajah yang berseri-seri dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Akhrajahu Abu Ya'la, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, wa sahhahahu al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Nah, hadits ini ada pembicaraan di kalangan para ulama ahli hadis, di mana hadits ini dihukumi sebagai hadits yang dhaif, karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi, dan orang ini dianggap sebagai matrukul hadis, orang yang ditinggalkan haditsnya. Dan dia memiliki jalan yang lain, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar sebagaimana dalam Kashful Astar, tetapi di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Yazid Ibnu Abdurrahman Al-Audi, dan dia statusnya sebagai seorang rawi yang majhulul hal, sebagaimana yang telah berlalu dalam takhrij sebelumnya. Sehingga hadits ini dihukumi lemah oleh para ulama. Hadits ini dihukumi lemah oleh para ulama. Nah, bahkan sebagian yang menyebutkan bahwasanya sanad hadits ini dhaifun jiddan, sangat lemah sekali, dikarenakan rawi yang bernama Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi, yang mana beliau dikatakan sebagai matrukul hadis, yang ditinggalkan haditsnya. Bahkan Imam Al-Bukhari juga menyebutkan lam yasihha haditsu Abdullah, hadisnya Abdullah ibnu Sa'id Al-Maqburi itu tidak sahih. Demikian pula Imam Yahya Al-Qattan, beliau mengatakan istabana li kadhibuh fi majlis, telah jelas bagiku kedustaannya dalam majlis. Imam An-Nasa'i juga mengatakan matrukul hadis. Ad-Daruqutni mengatakan dhaiful hadis. Dalam sebagian tempat dhaifun zahib. Nah, dan masih banyak lagi kalam para ulama yang mengingkari hadisnya Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi. Sehingga hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang tadi kita bacakan adalah hadis yang dhaif. Dan ini perlu kita terangkan. Suatu hadis tidak semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dari sisi makna mungkin tidak ada masalah, didukung oleh riwayat-riwayat yang lain dari sisi makna. Tetapi hadis kalau dia dhaif, maka perlu kita terangkan supaya kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang berdusta atas nama Nabi. Sebab dalam hadis yang mutawatir,
Rasulullah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Nah, jadi hadits ini secara sanad dhaif. Tetapi secara makna hadits ini punya pendukung-pendukung. Iya. Seperti misalnya dalam hadis Abu Dar radhiyallahu an terkait dengan wajah yang berseri-seri, memasang wajah yang berseri-seri, Rasulullah bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Ini hadisnya sahih. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Bahkan sekalipun kalau kalian berjumpa dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang berseri-seri. Iya. Sehingga hadits ini secara sanad dhaif, namun secara makna adanya akhlak yang baik, anjuran untuk berakhlak dan memasang wajah yang berseri-seri di hadapan saudara, ini dari perkara yang diperintahkan berdasarkan riwayat-riwayat yang lain. Berdasarkan riwayat-riwayat yang lain. Taib. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Maka seorang muslim dianjurkan untuk berakhlak, bahkan diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan salah satu dari akhlak yang mulia dan bahagian dari akhlak yang mulia adalah bastul wajah, memasang wajah yang berseri-seri. Sebenarnya itu bahagian dari akhlak, tetapi disebutkan secara tersendiri. Ini mimbab atfil am alal khas, mengatafkan yang umum kepada yang khusus, untuk mengingatkan bahwasanya ini pun bahagian dari akhlak. Sikap yang sederhana, hal yang biasa, namun ternyata dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan walhamdulillah ya, perkara ini dari hal yang terkadang kita lihat dan kita saksikan pada walhamdulillah banyak dari kaum muslimin ya yang berada di negeri kita, ya, mereka terlihat baik dan sopan, serta terkadang kita lihat wajahnya berseri-seri, tersenyum dan semisal itu. Dan itu dari perkara yang kita syukuri dari sebagian besar masyarakat kita yang mampu berakhlak dengan akhlak yang mulia seperti ini. Nah, maka ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kaum muslimin untuk melakukan hal yang seperti ini, di mana akhlak ternyata bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tetapi bisa dengan perbuatan. Karena akhlak itu terkadang dengan lisan dan terkadang dengan amalan. Dengan lisan, seseorang misalnya bertutur kata yang baik, mengucapkan salam, mendoakan saudaranya dengan kebaikan, itu dengan lisan. Tetapi dengan perbuatan, bisa dengan menolong, bisa dengan membantunya, ini dengan perbuatan. Nah, salah satunya yang paling ringan adalah dengan memasang wajah yang berseri-seri. Nah, ini seseorang tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak untuk melakukan hal tersebut. Ya, ini mudah. Memasang wajah yang berseri-seri adalah hal yang mudah. Seseorang tidak perlu bekerja keras untuk hal tersebut.
Ya, lebih sulit bagi seseorang dan lebih mengeluarkan tenaga, harta, bahkan ketika seseorang misalnya membantu orang lain dengan tenaganya. Walaupun kita tahu dari akhlak yang mulia, dari akhlak yang luar biasa. Dan Nabi di sini menuntunkan satu amalan yang tidak sulit, yang tidak susah, yang tidak banyak mengeluarkan tenaga, itu dengan bastul wajah, memasang wajah yang berseri-seri, tersenyum, kemudian terlihat darinya hal yang luar biasa, ya, dan itu bagian dari akhlak yang mulia. Nah, kalau kita berakhlak dengan sesama muslim dengan tenaga kita, maka tenaga kita tidak akan cukup untuk membantu semua orang, ya kan? Karena terlalu banyak kaum muslimin yang ada di dunia ini. Jangankan yang ada di dunia ini, yang ada di negeri kita saja, yang ada di kota kita saja, yang ada di tempat tinggal kita saja, kita belum mampu untuk berakhlak kepada mereka dengan tenaga kita, ataukah dengan harta kita. Sekalipun kita memiliki harta yang banyak, maka harta kita tidak akan cukup untuk membantu manusia, menampakkan akhlak kepada mereka. Dengan harta kita, dengan mencukupi semua dari mereka, tidak akan cukup, karena harta kita terbatas dan kaum muslimin jumlahnya banyak. Nah, apa kiranya yang bisa mencukupi hal tersebut? Yang bisa mencukupi hal tersebut sekedar ketika kita berjumpa dengannya, atau misalnya pas berpapasan dengannya, kita memasang wajah yang berseri-seri, baik kita kenal dia atau kita tidak kenal dia. Seorang misalnya berhadap-hadapan dengan seorang penjual, kita tidak kenal dengan dia. Nah, maka belajarlah untuk menampakkan wajah yang seperti itu. Demikian pula kepada yang lainnya, tatkala kita berpapasan di jalan, entah kita kenal dia atau kita tidak kenal dia. Nah, ya walaupun bukan artinya kita setiap ketemu orang kemudian kita tolehkan wajah kemudian senyum, tolehkan lagi wajah senyum, tolehkan lagi wajah senyum. Oh, enggak habis orang itu, terlalu banyak. Tetapi maksudnya ketika kamu bertemu, berpapasan dan harus berhadap-hadapan, ya, yang seperti inilah dibutuhkan, hal yang seperti itu. Kita memasang wajah yang berseri-seri di hadapannya, dan ini dari hal yang bisa mencukupkan perbuatan baik bahkan kepada banyak kaum muslimin. Tidak perlu tenaga, tidak perlu dengan harta, tetapi dengan apa? Apa yang kita nampakkan di wajah kita. Apa yang kita nampakkan di wajah kita. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, maka ini menunjukkan bahwasanya akhlak itu sangat luas. Berbuat baik kepada kaum muslimin sangat luas cakupannya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan ada satu ayat, yang ayat ini mewakili semua akhlak yang mulia, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, ambillah sifat pemaaf, yaitu maafkanlah orang lain. Wa'mur bil 'urf, perintahkan orang lain untuk berbuat baik. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Ini ayat yang mengumpulkan akhlak-akhlak yang mulia yang hendaknya kita bersifat dengannya. Yang pertama, sifat pemaaf, suka memaafkan orang lain.
Fasfahis safhal jamil, kata Allah. Berilah maaf dengan maaf yang indah. Karena orang yang memaafkan itu, dia akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya, ketentraman di dalam hatinya, dan dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berbeda dengan orang yang ingin memberikan balasan dan ingin membalas. Dia tidak akan tenang. Dia akan berpikir bagaimana caranya untuk membalas. Tetapi kalau orang memaafkan kesalahan orang lain, maka dia akan tenang. Dia tidak memikirkan bagaimana caranya untuk membalas. Dia tidak akan gelisah di situ. Dia akan tenang hatinya, dan Allah akan berikan pahala untuk dirinya. Allah akan berikan pahala untuk dirinya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya bagi siapa yang bersabar dan mau memaafkan, sesungguhnya hal tersebut adalah bahagian dari hal yang paling besar di sisi Allah. Kata Ibnu Katsir, yakni paling besar pahalanya dan paling indah pujian untuk dirinya. Paling indah pujian untuk dirinya. Karena yang namanya memaafkan itu bukan hal yang ringan. Yang disebutkan di majelisnya Al Hasan Al Basri rahimahullah, ada seseorang yang dia dimaki, dicela, kemudian dicaci dengan caci maki yang luar biasa di majelisnya Al Hasan Al Basri. Dan orang ini yang dicaci ini dalam keadaan dia tahan, dia menahan. Dia mau lampiaskan tapi dia tahan sampai dia berkeringat karena menahan amarahnya. Lalu dia sapu keringatnya tersebut, dan setelah itu dia pun berdiri. Dia membaca ayat ini, wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Bagi orang yang bersabar dan mau memaafkan, maka hal tersebut adalah bahagian dari hal yang sangat besar keutamaannya, sangat besar pahalanya, dan sangat indah pujian untuk dirinya. Maka mendengarkan orang ini berkata seperti itu sembari membaca ayat tadi, Al Hasan Al Basri mengatakan, aqilaha hada. Orang ini adalah orang yang berakal, wa fahimaha, dan dia paham ayat tersebut. Iddayya'ahal jahilun, tatkala banyak orang-orang yang jahil yang melupakan ayat tersebut, yang meninggalkan ayat tersebut. Itu sifat pemaaf. Kemudian wa'mur bil 'urf, perintahkan orang lain untuk berbuat baik. Dia tidak hanya mencukupkan dirinya sendiri, tetapi dia juga memerintahkan orang lain untuk berbuat baik. Dia perintahkan orang lain untuk berbuat baik dengan menasehatinya, dengan menegurnya, dengan mengingatkannya, dengan beramar ma'ruf nahi mungkar terhadapnya. Kemudian yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini dari akhlak mulia terkumpul di dalam ayat yang mulia ini. Surat Al-A'raf ayat 199. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis yang mulia ini atau ayat yang mulia ini memberikan gambaran kepada kita akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Dan dari cakupan akhlak tersebut, akhlak yang baik adalah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an
walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kau remehkan kebaikan walaupun sedikit. Jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Nabi contohkan kebaikan yang sedikit, yang mungkin dianggap orang hal yang biasa, hal yang remeh, yaitu ketika kita basyashatul wajah, memasang wajah yang berseri-seri, talaqatul wajahi, naam, kita memasang wajah yang indah di hadapannya, ya, tidak memasang wajah yang masam kepadanya. Iya, karena ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, seseorang bisa terkadang menilai orang lain hanya dari postur tubuhnya, dari gayanya. Demikian pula dari raut wajahnya. Ada orang-orang yang seperti itu. Makanya terkadang orang itu bisa menilai orang lain sombong dengan gaya berjalannya. Ini kayak orang sombong. Iya. Terkadang ada orang yang seperti itu, bisa menilai orang lain dengan gerak-geriknya. Termasuk apa? Raut wajahnya terkadang. Makanya orang itu kan bisa dilihat dari situ, dan itu dari perkara yang memang ada. Bahkan Nabi SAW disebutkan dalam hadis bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddan nasi minal khadra fi khidriha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemalu orangnya, bahkan lebih pemalu daripada gadis-gadis pingitan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba arafna fi wajhi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kami tahu beliau sedang marah, maka kami bisa mengetahui hal tersebut dari raut wajahnya. Dari raut wajahnya Nabi. Ya, artinya dengan sering berpapasan dengan Nabi, bertatapan dengan Nabi, mengenal Nabi, orang itu bisa ditahu dengan wajahnya. Dan ada hal-hal yang dilihat secara umum pada manusia. Iya. Makanya kan kalau ada orang misalnya sinis kepada kita, jangankan itu, tersenyum saja, tetapi senyumnya sinis, kita kan bisa tahu terkadang, ini senyumnya lain-lain ini. Bukan senyum orang yang mau senyum kebaikan ini, tapi senyumnya ya bisa ditahu lah, ya kan? Kita pun susah untuk menggambarkannya bagaimana, tapi kita tahu terkadang orang ini senyumnya ini lain-lain, ya kan? Kayak bagaimana misalnya orang senyum sinis itu bagaimana? Bagaimana akhi? Bisa contohkan senyum sinis itu bagaimana? Senyum yang setengah-setengah gitu. Coba bagaimana? Ya kayak misalnya kan kayak ya kita kan bisa tahu kan? Kita bisa tahu yang seperti itu. Nah itu apanya dari hal yang kita bisa melihat orang ini senyum betulan atau tidak. Subhanallah. Iya. Nah, sehingga ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya karena manusia bisa mempelajari hal yang demikian, dari sinilah pentingnya kita memasang raut wajah yang indah di hadapan manusia. Iya. Ya, walaupun kita paham ya, ada mungkin sebagian orang yang seperti itu, yang istilahnya berat bagi dia atau memang raut wajahnya begitu. Nah, dari sisi kita mungkin kita bisa berprasangka baik. Ini orang mungkin wajahnya memang begitu, sebenarnya hatinya baik, tapi seperti itu. Tetapi mungkin hanya terbatas pada orang-orang yang bisa berhusnudzon, berbaik sangka. Tapi hal tersebut mungkin tidak berlaku untuk semua orang. Hal itu tidak berlaku untuk semua orang. Ada orang yang mungkin terlalu mudah berburuk sangka. Ini orang tidak baik ini, hanya sekedar dengan melihat seperti itu. Ya kita mungkin yang tahu dan paham mengerti, kita bisa memberikan udzur.
Bukankah kita dianjurkan untuk apa? Memberikan udzur kepada saudara kita. Ya, kita yang mengenal kebaikan, mengenal sunnah, ada orang saudara kita tidak seperti itu, kita berbaik sangka saja. Nah, tetapi dari sisinya kita sendiri, kita berusaha untuk yang terbaik, memasang wajah yang berseri-seri dan melatih untuk hal tersebut, untuk diri kita. Ya, karena tidak semua orang bisa berprasangka baik kepada kita. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara ini, ya. Ini memberikan tanbih kepada kita pentingnya hal ini. Karena Nabi SAW tidaklah mengkhususkan sesuatu kecuali menunjukkan bahwa sesuatu itu memang adalah perkara yang sangat penting, hal yang harusnya kita usahakan, hal yang semestinya kita melatih diri kita untuk hal tersebut. Ulama kan mengatakan bahwasanya akhlak itu terkadang sesuatu yang menjadi tabiat seseorang, memang tabiatnya baik, tidak perlu diajarin dia orang baik, dan dia bisa berbuat baik sama orang. Sama halnya dengan memasang wajah yang tersenyum, itu memang dari tabiatnya. Setiap ketemu orang, ada sebagian orang begitu kan, setiap ketemu orang, orangnya Masya Allah seperti itu. Nah, dan ada yang sifatnya mesti kita usahakan, mesti kita latih, mesti kita apa? Berusaha untuk hal tersebut. Ada yang seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Walaupun ya, seseorang misalnya yang pandai tersenyum sama orang, memasang wajah yang berseri-seri sama seseorang, itu bukan berarti orang tersebut baik secara keseluruhan. Ya, kenapa ikhwani fillah? Karena kita dapati bahwa yang melakukan hal tersebut terkadang bukan hanya orang-orang Islam, bukan hanya kaum muslimin, bahkan sebagian kufar, orang-orang kafir pun bisa melakukan hal tersebut. Padahal dia orang kufar, orang-orang kafir. Nah, dari satu sisi dia baik, tapi dari sisi yang lain, ya, kita bisa tahu. Nah, ini menunjukkan kepada kita ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum hal yang demikian. Namun ya, Nabi SAW tetap mengatakan jangan kau remehkan. Jadi jangan dianggap oh berarti kan itu tidak menentukan baik atau tidaknya seseorang. Iya, tetapi Nabi SAW menuntunkan bahwa jangan kau remehkan kebaikan, walaupun ini kecil, walaupun ini kau anggap sepele, jangan kau remehkan. Kenapa ikhwani fiddin? Karena bisa jadi dengan hal yang seperti itu bisa membuahkan kebaikan yang sangat banyak. Betapa banyak hal-hal yang sepele yang kita anggap ringan, yang kita anggap ya, hal yang biasa, tetapi apa? Ternyata ya membuahkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak untuk kita dan untuk orang lain. Untuk kita dan untuk orang lain. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini ya, sekalipun seperti yang tadi kita sebutkan hadisnya lemah sanadnya, tetapi dari sisi makna dia didukung oleh hadis-hadis yang lain, anjuran untuk berakhlak yang mulia, anjuran untuk memasang wajah yang ceria, ini sahih dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, mungkin demikian yang bisa kita kaji pada subuh hari ini, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.